amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Keterangannya apa ya Soeharto? Ya pasti sangat mungkin kita duga ada sprindik juga yang diam-diam dipegang oleh Jokowi. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari 3 orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arif Hidayat. Sepanjang sejarah MK, kalau menyangkut pemilu itu tidak pernah ada dissenting opinion. Kalau begitu apa yang mesti dilakukan ke depan? Terima itu sebagai fakta pelajaran demokrasi. Sejarah yang baik adalah sejarah yang menulis kecurangan. Sejarah yang baik bukan menghafal nama-nama pahlawan, tapi menghafal nama-nama pengkhianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah melihat keputusan MK menolak semua permohonan dari pihak Anies Mohaimin dan begitu juga dari Ganjar Mahfud dengan mengatakan tidak ada bukti Jokowi cawe-cawe di Pilpres 2024, dan Hakim MK juga mengatakan tidak ditemukan kejanggalan bansos jelang pemilu 2024 dan pelanggaran kode etik KPU tak bisa dibatalkan pencalonan Prabowo Gibran. Dan juga Soeharto mengatakan tak ditemukan pejabat daerah berkaitan mobilisasi pemilih, sampai juga dia mengatakan nilai pencalonan Gibran sebagai cawapres sesuai dengan kebutuhan. Dari itu semua, Hakim MK mengambil keputusan menolak semua permohonan Anies Mohaimin untuk seluruhnya. Justru masyarakat menilai Soeharto akan memberikan dissenting seperti 3 hakim lainnya, yaitu Saldi Isra, Arif Hidayat, dan Hakim Eni. Ternyata ini benar-benar di luar prediksi yang disampaikan beberapa pengamat hukum tata negara. Sampai juga Said Didu mengatakan jangan tertipu dengan sikap Hakim MK yang saat pemeriksaan perkara seakan-akan memihak penggugat. Hal seperti ini sudah jadi kebiasaan Hakim MK yang pada ujungnya mengalahkan penggugat. Inilah kematian demokrasi bangsa Indonesia kita sekarang. Dan juga Mahfud MD cawapres dari paslon 03 sampai mengatakan baru kali ini dalam sejarah terjadi dissenting opinion. 3 hakim Mahkamah Konstitusi, Profesor Saldi Isra, Profesor Eni, dan juga Arif Hidayat. Nah, soal dissenting opinion ini menarik. Sepanjang sejarah MK, kalau menyangkut pemilu itu tidak pernah ada dissenting opinion. Saya ngikuti MK sejak awal sampai sekarang tidak ada dissenting opinion di dalam pemilu, karena kode etik hakim itu sebenarnya kalau menyangkut jabatan orang jangan sampai ada dissenting opinion, biar kelihatan kompak, biar tidak ada jadi masalah. Sebab itu Anda lihat aja ya, pemilu 2004, 2009, 2014, 2019 tidak dissenting opinion. Semua hakim suaranya satu. Kalau ada yang tidak setuju itu diakan dulu. Tapi ini rupanya tidak bisa disatukan sehingga terpaksa ada dissenting opinion. Tidak apa-apa, menjadi sejarah di dalam perkembangan hukum kita. Menurut saya ya hakimnya semua baik-baik lah. Jadi netizen mengatakan ternyata Hakim MK selain Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arif Hidayat, ternyata ada 6 hakim lainnya adalah menjadi bagian dari Anwar Usman 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi netizen menganggap bahwa justru yang menolak gugatan dari pemohon paslon 01 maupun paslon 03 bagian dari penghancur demokrasi Indonesia. Nah, sampai juga netizen mengatakan tutup fakultas hukum sekolah hakim dan jaksa kalau tidak bisa membedakan salah dan benar. Kami butuh orang jujur. Jadi netizen sampai membuat video di TikTok, yaitu untuk apa fakultas hukum, sekolah hakim dan jaksa kalau tidak bisa mereka membedakan mana yang salah, mana yang benar. Apakah karena ada intervensi? Sampai kemarin muncul berita bahwa yaitu beredar kabar Jokowi telepon hakim Mahkamah Konstitusi jelang putusan gugatan Pilpres. Dan juga menurut Rocky Gerung, putusan MK Pilpres 2024
Mahkamah Konstitusi dan Hakim MK, sejarah baik mencatat siapa saja yang menjadi pengkhianat di negeri ini. Saya menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi gagal memanfaatkan momentum untuk menghasilkan inovasi hukum itu. Kan dokter nggak bisa bilang penyakit Anda saya nggak kenal, nggak ada di dalam kompendium ilmu kedokteran, obatnya saya buka di kompendium nggak ketemu, jadi udah pergi ke dukun aja. Padahal Mahkamah Konstitusi dibuat Tuhan agar supaya orang tidak terlalu banyak berdoa loh. Supaya langit itu lebih dekat dengan bumi, maka dibuatlah Mahkamah Konstitusi. Jadi bagaimana caranya? Rekonsiliasi, nggak perlu rekonsiliasi. Karena nggak mungkin ada rekonsiliasi antara minyak dan air. Kalau begitu apa yang mesti dilakukan ke depan? Terima itu sebagai fakta pelajaran demokrasi. Sejarah yang baik adalah sejarah yang menulis kecurangan. Sejarah yang baik bukan menghafal nama-nama pahlawan, tapi menghafal nama-nama pengkhianat. Ya, dari situ kita belajar. Dan juga Rocky Gerung menduga Hakim Soehartoyo punya sprindik sehingga menjadi sandera kekuasaan. Dan juga Rocky Gerung menambahkan sebelumnya Hakim Soehartoyo ini terlihat paling progresif, sehingga masyarakat berpikir bahwa Soeharto ini akan menjadi bagian dari dissenting opinion. Ternyata dugaan masyarakat adalah salah. Jadi Rocky Gerung menilai dan menduga Soehartoyo sudah menjadi alat kekuasaan. Pantas disebutkan MK sekarang ini menjadi mahkamah keduguan. Dan juga Rocky Gerung mengatakan 5 hakim MK yang menolak ini adalah hakim MK yang sengaja ditanam oleh kekuasaan untuk menjadi alat penguasa. Banyak yang merasa di-prank ini orang seluruh Indonesia, Bung Rocky, karena ini baru satu pemohon ya, yang dibacakan permohonan di 01 atau pemohon 1 itu, dan 5-3 posisinya, Bung Rocky. Ada 3 hakim yang dissenting opinion, Saldi Isra, Arif Hidayat, dan Eni Nurbaningsih. Pak Soehartoyo yang selama ini digadang-gadang oleh banyak orang akan termasuk yang progresif, itu ternyata menolak sepenuhnya. Kelihatannya kalkulasi yang kita buat kemarin kan minimal kita ingin ada 4-4 itu. Yeah. Yang kita udah pastikan memang Saldi ya, Arif Hidayat ya, lalu Arif Ibu Eni dan Ibu Eni dan Soehartoyo. Ternyata Soehartoyo nggak di situ. Jadi kelihatannya memang dibaca oleh kekuasaan. Lalu pasti yang disasar ada Soehartoyo supaya tidak 50-50 kan. Dan tentu Soehartoyo, keterangannya apa ya, Soehartoyo pasti sangat mungkin kita duga ada sprindik juga yang diam-diam dipegang oleh Jokowi terhadap Hakim Soehartoyo. Karena kalau kita lihat dari awal Soehartoyo justru yang paling progresif. Kan itu dasarnya kan. Ya. Jadi kita lihat bagaimana seseorang mengumpankan dirinya untuk diperalat oleh kekuasaan tuh. Kita mesti anggap bahwa Soehartoyo adalah alat dari kekuasaan aja. Karena kalau pakai akal sehat dan psikologi orang sehat, nggak mungkin Soehartoyo itu menolak sepenuhnya tuh. Buat apa Soehartoyo ngecap dan memberi sinyal di semua televisi station itu bahwa akan ada sesuatu keputusan yang kira-kira distinktif gitu, sesuatu pembeda dengan keputusan sebelumnya tuh. Ternyata dia tidak bergerak atau tidak mampu untuk memelihara integritasnya sebagai hakim konstitusi. Jadi udah itu semua hal yang dengan mudah akhirnya kita bisa analisis bahwa moral, mental dan integritas dari hakim-hakim, demikian juga saudara siapa namanya nih, P3 ini nih. Arsul Sani. Iya, Arsul Sani itu yang saya dapat ya dari beberapa teman dia dan meyakinkan, Rok udah tenang Rok katanya. Itu Arsul Sani pasti akan sangat adil dalam memutuskan. Ternyata dia juga nggak mampu. Dan jadi semua orang yang ada di situ, Fajar segala macam itu, dengan kuat kita duga bahwa mereka sebetulnya adalah peralatan kekuasaan. Jadi Mahkamah Konstitusi betul-betul mahkamah keluarga yang ada 3 atau 4 peralatan di situ, itu mereka yang meloloskan itu kan. Dan kalau kita baca sebetulnya dalilnya bahwa tidak ada nepotisme karena Gibran itu dipilih, bukan ditunjuk. Betul ya. Ya itu apa poin itu apa? Tentu saja dia dipilih setelah ditunjuk oleh bapaknya pada pamannya kan. Jadi itu pun dia ini Mahkamah Konstitusi buta huruf nih apa, jumlah kedunguannya itu kalau ditambah kurangkan tetap dungu tuh. Karena nepotisme itu adalah istilah politik untuk menyebut fungsi kekuasaan di dalam mempengaruhi hukum. Itu masalahnya.
Ya. Bukan hukumnya yang dilihat, fungsi kekuasaan. Kan dari awal masalahnya adalah penunjukan dari Jokowi disodorkan di situ, lalu diperalatlah hukum kan. Jadi nephew itu, jadi kalau disebut bahwa Gibran bukan hasil dari nepotisme, berarti Gibran bukan keponakannya Paman Usman. Artinya Paman Usman bukan pamannya Gibran. Artinya Jokowi bukan bapaknya Gibran. Artinya Usman itu bukan apa namanya mertua besan ipar bukan iparnya Gibran kan dengan mudah Jokowi bukan Gibran Jokowi bukan iparnya Jokowi. Bingung kan, jadi memang nggak ada nepotisme. Tidak ada nepotisme kalau Paman Usman bukan iparnya Jokowi, dan tidak ada nepotisme kalau Paman Usman bukan pamannya Jokowi, apalagi tidak ada nepotisme kalau Gibran bukan anaknya Jokowi. Kan itu namanya pengertian nepotisme. Jadi ini hakim ini betul-betul dungu untuk melihat bahwa nepotisme itu artinya penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi hukum. Itu masalahnya, bukan hukumnya yang diperlihatkan bahwa ya secara hukum memang tidak nepotisme karena dia dipilih gitu, appointed, scribe, bukan appointed. Jadi dari awal kita lihat bagaimana ketakutan hakim itu untuk bahkan mengerti istilah itu, the nephew itu, atau kata nephew yang asalnya nepotisme. Jadi sebetulnya ya udah anggap aja bahwa memang ini mahkamah ketololan atau MK itu mahkamah kedunguan tuh. Dan kita mengucapkan itu sebetulnya sebagai pelajaran sejarah, tapi nggak ada soal di situ. Karena memang untuk membusuk itu harus dari akarnya tuh. Nah, mahkamah konstitusi akar yang memang lagi membusuk. Jadi kita terima itu. Tapi kita tahu juga bahwa politik tidak sekedar berhenti di mahkamah konstitusi. Dan itu yang mungkin kita lihat besok itu pasti IHSG melambung tuh. Pasti dolar itu terbang. Kan kira-kira itu yang kita bayangkan tuh. Jadi pasar uang itu akan jadi sinyal bahwa seluruh parameter pasar uang pasti akan negatif tuh, dolar meningkat dan IHSG jatuh itu. Kira-kira begitu sinyalnya itu, dan kita bisa pastikan bahwa dinamika politik atau perselisihan politik akan berlanjut terus karena tetap ada sesuatu yang tidak terduduk tuh, tidak well established dari keputusan hakim-hakim ini. Ya. Ini kan kan orang itu merasa tadinya seperti punya harapan gitu ya, pakai sampai para menteri didatangkan, walaupun kemudian para pemohon tidak boleh bertanya, itu orang masih tetap excuse lah. Ini ada kemajuan dan orang berharap ya, kalau Anda kan sering menyebut sebagai judicial activism. Kita belum sampai pada hero activism gitu. Kita boro-boro berharap hero activism gitu ya. Nggak ada itu ya. Kelas-kelas mereka ini ya kelas-kelas memang orang yang namanya job seeker lah, mereka tadinya mencari jabatan dan kemudian didudukan di MK gitu ya. Itu terlihat kualitas hakim konstitusi artinya adalah betul pencari kerjaan itu, dan mereka memutuskan tidak dengan mengetuk palu tapi dengan menonjok cincin itu. Jadi jari-jari mereka rupanya punya cincin juga tuh, sehingga nggak bisa memutuskan dengan baik. Tapi kita tidak ada hal yang kita cengengkan di situ. Selain menganggap bahwa memang peradaban hukum kita itu di Mahkamah Konstitusi itu belum berhasil, belum berlaku. Dan itu sebetulnya penanda bahwa memang bangsa ini harus membusuk sebusuk-busuknya, yang disebut political decaying itu, mengalami dekomposisi itu, seperti jenazah itu dia membusuk sampai ke akar-akarnya tuh, baru bisa bangkit lagi itu. Tapi orang ya lumayan lah, ya, artinya masih ada 3 hakim atau 4 hakim yang 3 hakim yang bisa menunjukkan bahwa mereka itu memang ada dalam tekanan tapi berhasil lolos dari dilumpuhkan oleh kekuasaan. Yang 5 itu memang betul-betul hakim yang ditanam oleh kekuasaan di situ tuh. Dan tidak mungkin kita membayangkan bahwa 5 ini tidak ada masalah dengan masa lalu dalam soal politik misalnya, atau bisnis atau segala macam lah. Jabatan masa lalu ya, misalnya kan yang jabatan di masa lalu tuh. Kan misalnya kemarin orang berpikir bahwa kalau ini kuncinya di Soehartojo sebenarnya. Kalau Soehartojo tetap bersama dengan yang 3 orang ini ya, bersama Saldi Isra, Arief Hidayat dan Ibu Eni Nurbaningsih, itu kan posisi 4-4 dan dia sebagai ketua panelnya, ketua Mahkamah Konstitusi itu akan menjadi penentu. Tapi ternyata memang betul-betul kuncinya ya Soehartojo yang ditarik ke sana. Selesai barang itu begitu dia ditarik ke sana gitu. Saya kira dipaksa Soehartojo supaya jangan matiin handphone itu. Mungkin 20 menit terakhir itu kan tetap kita bisa
konstruksikan nanti. Satu waktu akan ada now it can be told. Artinya satu waktu kita akan tahu tuh momentum apa yang menyebabkan Suhartoyo yang udah berupaya untuk jadi simbol, jadi semacam moralis di situ, tiba-tiba berubah tuh. Artinya ada busuknya juga Pak Suhartoyo itu. Kan kita mesti anggap begitu tuh, karena kita nggak mungkin membuat analisis tanpa melihat tendensi-tendensi awal kan. Kan semua tendensi yang diperlihatkan oleh Suhartoyo itu ada tendensi yang positif terhadap tuntutan, dan itu yang melegakan sebenarnya. Jadi bayangkan aja bahwa Suhartoyo itu akan dicatat oleh Mahasiswa Fakultas Hukum, akan dicatat oleh LSM, dicatat oleh emak-emak sebagai manusia yang memang sukar untuk memperlihatkan kejujuran itu. Dan kita bisa pahami mungkin sambil memaafkan bahwa Pak Suhartoyo pasti ada sprindik yang dalam 2 senti itu dikeluarin oleh Jokowi, lalu ada ketakutan. Tapi oke, itu biarkan dugaan kita itu dibuktikan oleh sejarah nanti. Dan juga kuasa hukum dari paslon 01 mengatakan baru dalam sejarah kali ini Hakim MK baru dalam Hakim MK terjadi dissenting opinion dalam putusan sengketa Pilpres. Bagian pertama gini, saya bikin asumsi dulu. Seandainya Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Suhartoyo masih berpihak dan berpijak pada dissentingnya pada putusan nomor 90, maka dipastikan permohonan kami dikabulkan. Karena posisinya kan jadi 4-4, ya kan? Salah satu dalil yang kami ajukan itu berkaitan dengan apa yang disebut dengan prosedur pendaftaran itu. Bila saja dissenting opinion dalam putusan 90 masih dijadikan basis dan dasar untuk memutus permohonan sengketa Pilpres ini, dipastikan permohonan dari 01 dan 03 akan dikabulkan. Jadi ada pergeseran. Nah, ini soal-soal sifat-sifat kenegarawanan ya. Apakah pergeseran-pergeseran ini karena memang value atau tekanan? Saya nggak bisa memastikan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Yang kedua yang menarik ini. Teman-teman, tidak pernah ada dalam sejarah sengketa Pilpres di Indonesia ada dissenting opinion, tidak pernah ada. 2004, 2009, 2014, never. Ini langsung 3. Jadi hari ini ada 3 hakim konstitusi yang membuat dissenting opinion, maka hakim konstitusi ini sedang menulis peradaban demokrasi di Indonesia ini. Dia sedang menulis sejarah demokrasi di Indonesia ini. Sehingga kepadanya harus diapresiasi. Salam takzim dari kami. Mahkamah Konstitusi marwahnya dijaga melalui proses dissenting opinion ini. Kalau menurut Profesor Arif tadi, nyala obor demokrasi dihidupkan. Nah, untuk menutupi noktah dalam kanvas hitam demokrasi. Itu pernyataannya itu ya. Jadi poin yang kedua itu yang teman-teman yang paling menarik adalah itu. Terus yang ketiga, dissenting opinion itu menyatakan perlu dilakukan pemilihan suara ulang. Pemungutan suara ulang. Bukan 6, ada 8. Saya sebut ya supaya nggak lupa ya. Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Dan kalau itu dilakukan, insya Allah kemenangan itu tak akan lari dari genggaman tangan ini. Dan yang paling menarik, kenapa perlu dilakukan pemungutan suara ulang? Dalil kami dari 3 orang hakim itu, dalil kami mengenai bantuan sosial itu terbukti telah dimanipulasi. Dan dalil kami mengenai adanya mobilisasi penyelenggara dan aparat negara sehingga kemudian independensi mereka tercederai, itu juga terbukti menurut Profesor Saldi dan Profesor Emi.
Yang dahsyat Profesor Arief, semua dalil kami terpenuhi menurut Profesor Arief. Semuanya terpenuhi. Dahsyat. Nah, ini yang menarik. Yang keempat adalah, tadi sudah dijelaskan, cuma saya mau tekanin lagi. Alhamdulillah seluruh argumen yang dibangun oleh 02 pihak terkait, terutama yang berkaitan dengan eksepsi, ditolak semuanya. Dan teman-teman bisa melihat seluruh pertarungan gagasan yang dirumuskan dalam putusan itu berkaitan dengan dalil kami, tidak ada dengan dalil mereka. Jadi artinya dalil-dalil yang diajukan kami memang perlu dibahas satu persatu. Yang kelima, ternyata ada cukup banyak catatan di mana Mahkamah Konstitusi tidak masuk dalam perdebatan yang mereka membuat catatan. Disebutkan bahwa Bawaslu tidak bisa menjalankan fungsinya secara optimal karena undang-undang tidak mengatur secara detail. Harusnya dalam posisi itu, karena terjadi pelanggaran konstitusional, mahkamah masuk mestinya untuk take over proses itu dan mengadili sendiri. Tapi mahkamah belum cukup berani untuk mengambil perkara-perkara atau masalah-masalah yang belum cukup diatur. Salah satu yang paling menarik, Presiden Jokowi dalam sebuah pernyataannya di situ disebutkan harusnya punya kerelaan untuk tidak menggunakan kebijakannya, aktivitas dan program-programnya yang bisa diasosiasikan bagi kepentingan calon yang memang hendak dibelanya. Cuman kemudian aturannya itu di mana? Seharusnya karena ini adalah forum konstitusional, ada pelanggaran value of the Constitution, terutama pasal 22E ayat 1, maka mahkamah harus masuk di situ. Nah, saya mau tutup, itu sebabnya palu emas yang harus diputuskan tidak terjadi seperti yang amicus curiae Mbak Megawati harapkan. Yang terjadi adalah palu godam. Ini menurut Mbak. Yang terjadi adalah palu godam, sehingga habis gelap terbitlah terang belum terjadi. Selamat datang kegelapan dan insya Allah umur panjang perjuangan. Nah, di akhir kata Bambang Wijayanto mengatakan selamat datanglah kegelapan. Artinya ini sinyal bahwa matinya demokrasi Indonesia kita sekarang. Jadi tidak banyak yang diharapkan dari Mahkamah Konstitusi, benar seperti apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung, yaitu menjadi mahkamah kedunguan. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.